Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Islam. Topiknya tentang taharoh. Jadi apa sih itu taharoh? Jadi taharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah syara, taharoh adalah suci dari najis dan hadas. Selain itu, taharoh juga dapat diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Taharoh juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu taharoh dari najis dan taharoh dari hadas. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas tentang taharoh dari najis. Jadi pengertian najis itu sendiri adalah najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair seperti darah, muntah, dan nanah. Setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubul kecuali air mani. Jadi najis juga terbagi menjadi 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasithah, najis sedang, dan najis mughalazah, yaitu najis berat. Jadi di sini saya akan membahas najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Najis ringan seperti air seni bayi laki-laki. Cara membersihkannya itu mengusap air yang bersih ke area yang terkena najis ringan. Yang kedua, najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Najis mutawasithah ini seperti nanah, darah, muntah, air seni, tinja, dan bangkai binatang. Cara membersihkan najis ini, membuang najis itu terlebih dahulu. Setelah itu mencuci dengan air yang bersih sehingga bau, rasa, dan warna sudah hilang. Dan yang ketiga, najis mughalazah. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara membersihkan najis ini, terlebih dahulu mencampurkan air dengan tanah, lalu membasuh atau membersihkan ke area yang terkena najis sebanyak 7 kali. Setelah itu masuk ke pengertian hadas. Hadas adalah keadaan diri seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Hadas juga ini dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sebab dinyatakan hadas kecil atau batalnya wudu, yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu dubur dan kubul. Yang kedua, hilang akal atau tidur. Yang ketiga, bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu atau tayamum. Sedangkan sebab-sebab hadas besar yaitu seperti yang pertama haid, dan yang kedua nifas, dan yang ketiga wiladah atau melahirkan, dan yang keempat jimah, hubungan suami istri, dan yang kelima keluarnya mani bagi laki-laki, baik disengaja maupun tidak sengaja. Adapun cara menyucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib, dan juga bisa digunakan dengan bertayamum, tapi bila ada uzur atau halangan. Setelah itu masuk ke hikmah-hikmah taharoh. Hikmah yang pertama, orang yang selalu hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Dan hikmah yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada pula ungkapan bijak yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Dan yang terakhir, kebersihan akan membantu kita menjalani hidup dengan nyaman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.